Silakan. Suaranya belum keluar. Mic. Halo, halo. Ha, Oke, sudah. udah ya. Ha. Nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya alhamdulillah pada malam ini kita bisa kumpul melalui sehingga ini dihitung sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya, tidak memperpanjang kalam karena waktu sudah menunjukkan dua. Bahkan untuk materi pertama kepada Pak Rahmat Junaidi, ya, Coach Rahmat Junaidi dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa ini sudah hadir. Di sini kalau dilihat dari yang peserta mendaftar masih ada beberapa orang lagi nih, hampir 10 orang harusnya ya, yang bisa ada di sini, tapi belum ada kabar. Namun karena waktu juga sudah lewat, maka kita akan tetap mulai ya. Jadi untuk pada malam hari ini, seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan adakan pembelajaran atau seminar pemasaran digital. Nah, untuk itu langsung saja kita Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung buka saja. Saya share screen dulu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah muncul di layar monitornya masing-masing. Ada ya. Nah, ini dia kita akan belajar insya Allah sampai jam 21.30 nanti. Ada dua materi, ada beberapa materi lah banyak nih ya manfaatnya sebenarnya. Nah, tapi dari dua pemateri. Nah, luar biasa hari ini kita dapatkan ilmu, insya Allah bermanfaat bagi kita yang mau menjalankan usaha kita. Baik, Bapak Ibu yang hadir, tentu di sini saya yakin juga sudah punya ilmu, banyak belajar, pengalaman. Yuk sama-sama kita, sebagaimana kita ketahui untuk menerima ilmu itu, sebaiknya kita mengosongkan gelas kita. Nah, itu ya, gelas kosong supaya apa? Mudah menerima ilmunya. Gelas bersih juga sama ya, dan terbuka. Oke, tak kenal kita, maka kenalan terlebih dulu. Ya, oke langsung aja. Oke, sebentar ya saya stop dulu. Ada suara. Izin sebentar ya. Oke, jadi sambil ini saya teruskan dulu. Sebentar, tadi ada suara. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang ilmu yang memang ini penting bagi kita yang punya usaha, ya, yang mau jualan, marketing, dan lain-lainnya, di mana nanti ilmu ini insya Allah bermanfaat bagi kita yang hadir di sini pada malam hari ini. Oke, saya ulangi share screen-nya. Nah, kita kenalan terlebih dulu ya. Di sini tidak semuanya nih yang saya tahu nih, karena beberapa orang memang ada yang sudah ikut bersama saya, ikut juga di sini, alhamdulillah. Nah, ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Junaidi. Ini beberapa gelar non akademis saya banyak belajar
dan itu menjadi misi dalam kehidupan saya. Nah, silakan ini diikuti. Saya punya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lainnya. Nah, profil trainer dan mentor, ini saya saat ini punya usaha sebagai owner Cuci-Cuci Laundry Express. Saya certified BNSP Digital Marketing sebagai digital marketer dan praktisi digital marketing, dan ini beberapa aktivitas saya yang lainnya yang sampai saat ini alhamdulillah ada yang masih saya jalani, ada yang tidak memang, tapi alhamdulillah inilah beberapa yang saya lakoni ya saat ini. Nah, ini sebagian kecil, tapi kalau saya seperti tadi misinya senang belajar, ini saya tunjukkan beberapa aktivitas saya yang sudah saya jalani. Nah, banyak ya. Ini hanya untuk memotivasi agar teman-teman Bapak Ibu semua mau belajar dan terus belajar. Action ya. Nah, ini beberapa sertifikat dan sertifikat BNSP yang saya dapatkan dari negara untuk ini digital marketing khususnya ya. Nah, langsung saja teman-teman Bapak Ibu, ya, zaman sudah berubah. Nah, zaman sudah berubah. Pemasaran digital, marketing, pemasaran digital itu saat ini kalau ada usaha, ada bisnis, tidak bisa sama seperti dulu. Saya punya teman dulu yang dia itu kalau bermain properti, wah itu dia cerita itu di halaman koran itu banyak isinya berapa halaman properti. Tapi sekarang berubah ya. Tidak banyak lagi yang beriklan di koran. Terus kalau dulu suka sebar-sebar brosur yang dicetak dan lain-lainnya. Sekarang semua pakai digital. Nah, pemasaran digital ini ya kita harus ikuti perkembangan. Ya, ini nenek-nenek aja ilustrasinya mau ikutan ya. Oke, siapa sih yang tak kenal ini? Ya, ini satu kasus saja. Kalau tidak berubah maka akan ya tergilas. Nah, jadi sedikit mengapa pemasaran digital atau digital marketing ini penting? Nah, yuk, siapa di sini yang hadir, silahkan berpartisipasi. Ya, kita tahu nggak ini? Ada yang masih ingat ini? Pernah mendapatkannya, menemuinya? Nah, kalau memang yang anak Gen Z ini mungkin nggak dapat lagi ya, yang sekarang, tapi anak milenial ini udah nggak tahu nih. Tapi kalau yang dulu, inilah contohnya. Jadi di koran, di Yellow Pages, ya Yellow Page, ya buku kuning itu dulu punyanya Telkom ya. Kemudian di media televisi juga dan lainnya, walaupun televisi juga masih ada, tapi sekarang berubah ke sini nih. Nah, apa itu pemasaran digital? Nah, ini dia. Jadi, pemasaran digital itu adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand ya atau produk menggunakan media digital. Nah, makanya pemasarannya sekarang, marketingnya itu berubah ya. Kemana? Melalui media digital ataupun internet. Nah, apa sih? Kenapa gitu ya? Tadi perkembangan teknologi. Tapi kenapa ke orang berlomba-lomba memikirkan atau mengambil pemasaran digital? Makanya kita bahas nih kan hari ini seminar kita tentang pemasaran digital. Nah, ini dia. Jangkauannya itu tanpa batas, Bapak Ibu. Beda ya kalau kita koran itu ya hanya lingkup yang mendapatkan mungkin ya daerah satu kota dengan kita ya, atau bisa ke kota terdekatnya atau mungkin kota terjauh, tapi tidak bisa banyak menjangkau orang karena nggak sampai ke sana koran-korannya ya. Nah, kemudian kalau di sekarang apa? Jangkauannya tanpa batas. Bisa sekali kita iklan atau kita kirim promosi, maka tersebar ke semua dunia maya itu selama dia bisa mengakses internet dan pas masuk ke tempat yang kita promosikan, maka dia bisa baca. Nah, kemudian relatif lebih murah. Jadi murah beda dengan biaya promosi kalau di media, koran, televisi, dan lain-lainnya. Kemudian bisa atur sendiri. Jadi ya kalau dulu saya juga pernah iklan di koran ya, Bapak Ibu, itu repot memang. Ya harus ngatur lagi. Terus ini bagaimana banyaknya baris aja itu mempengaruhi. Nah, kalau sekarang mau promosi kita atur sendiri bebas, mau banyak, mau dikit. Yang penting kita bisa gunakan media yang ada. Ya, ada juga sih yang berbayar ya, tapi juga murah tadi kan relatif murah. Dan tidak dibatasi waktu. Nah, enaknya itu ya. Bapak Ibu, teman-teman masukkan sekarang promosinya itu bisa terusan itu tetap ada. Makanya saya punya media sampai sekarang pernah memasang promosi ya. Sampai sekarang masih ada aja yang bertanya. Padahal itu waktu itu saya di Pekanbaru. Sekarang saya sudah di Medan. Di Medan pun sudah lama sejak 2015 sudah masuk ke Medan, tapi sekarang 2023 sampai kemarin
ada yang menanya contoh kambing akikah tahun ini, masih ada tuh bertanya, Pak, ada kambing akikah, Bapak di mana? Di Pekanbaru. Waduh, saya udah pindah ke Medan. Nah ini tidak dibatasi waktu. Bayangkan aja 2015 terakhir saya di Pekanbaru, sekarang 2023, 8 tahun udah. Dan itu saya iklan tahun 2014, barangkali udah 13. Nah, hampir 10 tahun ya. Masa. Efek viral, nah ini dahsyatnya. Makanya pemasaran digital marketing atau ini harus kita ikuti perkembangannya. Apa sih goal pemasaran digital ini? Nah, kita bisa membangun brand. Kemudian kita membangun community dan database. Terakhir ya jualan gitu ya. Nah, inilah yang penting mengapa kita harus tahu ilmu pemasaran digital ini. Nah, kemudian ada kunci untuk bisa sukses menggunakan teknologi yang sekarang ini. Nah, ini saya bagikan sebenarnya ini khusus di kita ada komunitas atau kelompok pengusaha ahli surga. Nah, teman-teman kalau mau nanti ya kami adalah saya sama-sama Rahmat ya. Saya Rahmat Junaidi dan Rahmat Taher. Kami ada membangun suatu komunitas pengusaha ahli surga di mana ini adalah untuk membantu teman-teman yang mau jualan ya, jualan produk yang kami sebagai distributornya dan kami berikan toolsnya, marketingnya, ada copywritingnya, teman-teman tinggal menggunakannya. Nah ini kami berikan rutin dan teman-teman bisa terus menggunakannya. Nah termasuk pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Nah khusus kali ini kami buka untuk umum memang ya. Biasanya ini khusus ya ada pernah kami berikan. Nah kunci suksesnya ini makanya saya kasih teman-teman nggak apa-apa deh. Walaupun ini sebenarnya untuk tim apa namanya tim dari PAS. Nah, kita nyebutnya PAS pengusaha ahli surga ya. Nah kunci sukses yang penting itu kalau kita mau ya siapapun sebenarnya dalam kehidupan ini pastikan kita tuh punya tujuan ya kalau tujuan kayak main bola itu ada gawangnya cetak gol berarti tujuan itu mencetak gol atau mencapai apa yang kita inginkan maka pastikan punya gol ya. Nah setelah punya gol kita harus mau belajar nih teman-teman yang hadir hari ini luar biasa mau belajar upgrade skillnya itu dahsyat ya dan setelah itu kalau kita memang jualan maka teruslah jualan lakukan terus ilmu yang sudah didapatkan tuh diamalkan, dipraktekkan agar apa bisa berhasil. Tapi jangan sudah dapat belajar tapi didiamkan nggak ilmunya nggak jalan. Nah artinya apa tidak ada action berarti kalau itu. Maka kalau sudah belajar langsung action. Kalau sudah action sekali terus action jangan waduh action mana hasilnya ini nggak seperti yang diharapkan nggak ada cuy ya katanya seperti ini tapi mana nah nggak bisa seperti itu harus terus action lakukan terus yakin kita apa yang kita lakukan ini akan ada hasilnya suatu saat nanti. Karena tugas kita yang penting adalah usaha kita. Hasil serahkan sama Allah. Ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi 3 hal ini penting supaya apa? Teman-teman supaya dapat dengan mudah insya Allah apa yang diinginkan. Oke, set goalnya. Nah ini saya teringat waktu kecil tuh. Waktu saya kecil saya punya goal waktu itu ingin terbang ya. Ya, ingin naik pesawat tuh waduh ingin terbang seperti itu waktu sama almarhum ayah anda rahimahullah waktu itu sedang bermain dan saya lihat itu pesawat waduh enak ya bisa terbang mau terbang iya mau nah belajar baik-baik nanti bisa kerja bisa terbang kemana aja Masya Allah ternyata itulah ya kalau kita punya impian punya goal target dream nah ini akan mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Nah ini saya pernah beberapa kali sudah membuat khusus ini pembelajaran untuk ini. Ya, kalau teman-teman mau, ini ada cara untuk membuat goal itu supaya betul-betul lebih mudah tercapainya. Nah, teman-teman di sini kan nggak mungkin semua dikupas tuntas, ya pemasaran digital yang kita bahas. Tapi ini awalnya ya penting untuk apa? Mengeset. Nah, walaupun mungkin ini ada sesi khusus pembelajarannya, ya karena belajar untuk ini aja itu bisa satu materi ya. Tapi untuk malam hari ini teman-teman ya untuk ini tadinya untuk para tim PAS tapi teman-teman karena sudah berkontribusi berbayar walaupun ya sangat murah sekali Mas Allah ini luar biasa nih PAS ini tetap bisa mengikuti pembelajaran. Oke, pembelajaran di sini saya berikan ini dia SMART. Oke, apa itu SMART? Kita membuat target itu, goal kita itu bagaimana? Spesifik, ya. Spesifik kita maunya apa nih? Nah, measurable ya yang terukur, kan yang mungkin untuk dicapai achievable dan realistik. Jadi pastikan kita kalau mau membuat goalnya jelas. Jangan berkata saya mau penjualan saya
sukses. Saya mau penjualan saya banyak. Nah, ini kan nggak spesifik banyaknya apa, suksesnya apa. Nah, kalau bisa miserable, saya mau penjualan saya 1 juta sehari. Nah, itu kan terukur. Nah, itu bisa nggak di-achieve kalau dengan usaha yang kita jalankan nih? Kalau bisa memang memungkinkan masuk, berarti realistik nggak realistik? Oke, bagus. Nah, tinggal waktunya nih, per hari, per minggu, per bulan. Nah, ini panjang ini kalau kita uraikan. Nah, jadi inilah dia. Pastikan kalau sekarang belum buat targetnya, targetnya tentukan dengan cara smart. Kemudian tadi setelah smart apa? Upgrade skill ya. Kita seperti baterai handphone itu kalau lowbat turun, akhirnya apa? Ya nggak bisa berpikir banyak lagi. Akhirnya kita pun nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Penjualan kita menurun. Akhirnya kita menyalahkan keadaan dan lain-lainnya. Padahal kita sendiri tidak mau investasi leher ke atas. Nah ini luar biasa. Hanya dengan 20K, 20.000 investasinya pun ternyata tidak seperti yang kami bayangkan, kami harapkan ya. Kami pikir banyak lah itu yang memang mau untuk berinvestasi leher ke atas hanya dengan 20K, tapi ternyata ya Allah, ini masih ada sebenarnya yang harusnya hadir, masih ada sekitar 5 orang lagi, tapi nggak tahu nih kemana ya. Nah, ya tapi kan kebayang ya, ternyata nggak banyak ya. Padahal itu upgrade skill penting. Kalau nggak nanti kan bisa lowbat ya, ya kayak baterai turun habis gitu. Nah makanya kita upgrade skill. Makanya teman-teman yang hadir di sini luar biasa. Oke, mungkin apa ya, ada yang berhalangan ya, semoga nanti bisa nonton ini. Nah, skill penting dalam pemasaran digital itu ada banyak sebenarnya. Namun pada malam hari ini yang memungkinkan kita berikan, nah ini waktunya karena terbatas memang. Kalau ini kami pernah berikan beberapa tahapan ya. Nah, namun ini kan seminar tentu singkat. Karena kalau sebelumnya kami pernah buat offline, itu full Pak. Bayangkan 1 harian. Kalau 1 hari itu dari pagi sampai sore berapa jam? Nah, kita sementara 1,5 jam. Tentu nggak mungkin semua kita bahas ya. Oke, skill penting pemasaran digital salah satunya ilmu funneling, FB marketing, IG marketing, WA marketing, dan lain-lainnya. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman, usahakan dapatkan ilmu ini. Ya, paling enggak yang hari ini, insya Allah kita akan belajar 1, 2, 3, 4, mungkin 1, 2, 4 waktunya yang memungkinkan ya. Oke, yang ketiga tadi apa? Action dan terus action. Action, tombol on. Action itu harus di start gitu ya. Jangan sampai tidak. Dan tidak ada alasan. Waktunya sekarang untuk action. Nah, action ini harus meyakinkan kita, diri kita. Kalau saya dulu pernah belajar sama Mas Ipo ya, otak kanan katanya. Ada otak kanan ya. Maksudnya itu membuat kita yakin ya. Otak kita berpikir dan lainnya. Tapi itu saya bukti kasus, case khusus saya. Saya kasih contoh saja, saya pernah membuktikannya memang itu dahsyat. Ini salah satu action saya. Oke, action saya itu membuktikan betul-betul bisa action gitu ya. Nah, oke, langsung saja action biar cepat karena kita ada 2 pemateri soalnya. Ini saya lanjut dulu ya. Yang penting ilmunya. Apa itu? Pertama, memahami konsep funneling. Ada yang tahu sudah funneling? Apa itu funneling? Oke, kemarin ada yang ikut kelas saya. Saya juga memberikan sharing for entrepreneur itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kemarin ada sedikit saya singgung ini. Nah, semoga sudah paham lah ya, biar masuk nih ke yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap akan berikan. Kenapa ilmu funneling ini penting? Nah, ini dia konsepnya teman-teman harus pahami. Kita itu seperti lihat di layar, itu apa? Yang di atas itu banyak orang. Terus di atas orang ini ada nanti seperti wadah itu. Nah, apa namanya? Corong. Terus menurun, mengerucut ke bawah. Jadi sekian banyak orang di atas tadi, itulah prospek kita, dan itu belum tentu akan membeli produk kita. Bisa saja dari sekian banyak itu ternyata inilah 2 orang di bawah ini yang membeli. Jadi itulah konsepnya. Yang penting kita usahakan bagaimana ini supaya pasti dapat orang yang tepat. Nah inilah dia. Kenapa ini ilmu funneling ini penting? Ada konsep namanya cold, warm, hot. Nah ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi banyak di atas atau kita temui di internet, di dunia maya, itu nggak kenal. Bagaimana dia juga tahu kenal kita, bagaimana dia tahu produk kita, bagaimana mereka mau akhirnya beli produk kita, maka kita sebut itu kok. Nah, akhirnya kita masukkanlah ke kolam kita atau ke tempat database kita. Nah, komunitas kita, apapun itu masuk ke WOM. Nah, teman-teman nanti akan dibahas ya di nanti sama pemateri kedua ada namanya WA marketing. Nah, WA marketing ini penting juga ini. Bisa untuk kita langsung ke orang atau membuat kolam ya. Nah, sekarang orang yang sudah kita masukkan ke database kita, bagaimana?
caranya supaya menjadi membeli. Nah, itu akan menjadi hot nantinya ketika kita lakukan beberapa hal. Nah, itu yang kita bahas ya. Kemudian apa konsep database marketing dengan cara ini? Dan tentunya akan mempermudah closing. Nah, ini dia. Jadi kalau awalnya prospek, terus kita coba kasih tahu kita ada ini, akhirnya mereka tertarik, berminat masuk ke kolam kita atau masuk ke database kita. Nah, di sanalah kita edukasi, akhirnya dia tertarik dan berminat, akhirnya beli. Itu yang kita sebut hot. Akhirnya kalau beli jadi pelanggan. Nah, alurnya bisa jadi seperti ini ya, lebih kurang ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Jadi target itu terseleksi nanti dia. Ya, terseleksi, masuk nanti ke sini, database kita. Nah, kalau sudah masuk ke database kita di WOM ini, apa yang kita lakukan? Kita berikan edukasi. Nah, edukasi ini bebas ya, yang apa saja tentunya yang bermanfaat bagi si prospek kita. Kalau kita membahas salah satu produk kesehatan, contoh herbal, kita memang menjual produk contoh kami ya di sini ada Bajaka, Tesray. Nah, ini produk yang sangat bagus, luar biasa. Nah, tapi jangan langsung bajakahnya kita jual, jangan langsung terserah kita jual, tapi apa edukasi dulu. Kesehatan itu penting. Terus kalaupun nanti sudah, pada itu baru masukkanlah produk-produk yang flyer-flyer yang ada informasi-informasi tentang yang bermanfaat buat mereka juga. Nah, maka jadi prospek. Nah, insya Allah nanti ketika sudah bertanya mereka, tertarik mereka, langsung promosi, insya Allah langsung closing jadi buyer kita. Nah, ini mungkin untuk lebih detail pelaksanaannya, bahwa di cold market ini medianya apa? Ada kolam market sosial media ya. Nah, di sosial media ini yang lebih besar tentunya ya. Apa itu? Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa aja dari awal kita kasih edukasi, tapi ini misalnya informasi lah lebih kurang sering banyaknya. Nah, edukasi lebih banyak nanti di WOM. Jadi kalau sudah masuk kolam market sosial media, nah bisa kita masukkan ke yang lebih kecil nanti apa? Kolam WA. Sosial media ini mungkin awalnya Facebook wall kita, terus masuk ke lebih kecil lagi di WOM ini apa? Masuk ke fanpage kita atau ke grup Facebook kita. Nah, atau masuk ke grup WA kita, atau kita punya aplikasi sendiri, masuk ke database sistem kita yang punya. Ya, kayak saya punya aplikasi Quote itu kebetulan itu bisa menampung database. Nah, nanti bisa tinggal mengirim. Nah, jadi banyak ya, ada tip center juga dan lain-lainnya. Nah, masuk ke WOM Market ini, maka ketika kita edukasi, dia tertarik, akhirnya muncul trust, percaya sama kita. Nah, kita masukkan juga info-info benefit produknya. Maka ketika kita nanti menyampaikan apa yang mau kita jual, mereka akan lebih mudah. Kenapa? Karena mereka sudah mulai paham nih. Ternyata kesehatan itu penting. Herbal nih ya. Dan ternyata dapat cerita pula, ada orang bisa disembuhkan tumornya hanya dengan minum air bajaka, teh celup gitu bajaka. Nah, ini sangat memudahkan dengan hanya meminum, ya masukkan ke air, ya seperti teh, ya ditunggu beberapa saat, habis itu diminum. Wah, bisa menemukan tumor, kanker, masya Allah. Nah, akhirnya orang kan penasaran, tertarik, dan bahkan bukan hanya untuk tumor kanker aja bermanfaat untuk imun tubuh, kesehatan, insya Allah juga bermanfaat. Akhirnya apa? Mereka bertanya. Nah, setelah bertanya, maka masuklah dia berarti ke hot market. Karena kalau udah ke hot market, Bapak Ibu tinggal langsung sampaikan mau beli satu atau dua, atau mau pesan ini beli dua gratis ini, atau ambil tiga dapat diskon. Wah, langsung jadi reseller gitu ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk menambah calon-calon agen, reseller dan lain-lainnya. Makanya kalau udah masuk ke hot itu kasihlah gimmick-gimmick untuk penarik mereka ya. Nah, itu lebih kurang dan sama lah ini saya kasih contoh Bajaka Kalimantan tadi ya. Jadi kalau marketnya ada FB, IG, FB, IG boleh. Terus sampaikanlah untuk menjaga kesehatan. Masuk ke WOM, sampaikan informasi produk dan akhirnya promo paket hematnya. Nah, untuk ini ada juga cara lain, kita gunakan sales funnel ini dengan apa namanya lead magnet. Lead magnet itu untuk mengumpulkan orang ke kolam kita. Nah, misalnya ada produk-produk yang gratisan atau e-book yang gratisan atau seminar gratisan yang tidak berbayar, kita arahkan mereka ke database kolam kita atau ke grup WA kita atau ke database kita. Nah, mereka masuk ikut seminar gratisnya atau mengambil e-book gratisnya, maka itu namanya lead magnet. Nah, kemarin saya sudah jelaskan juga, semoga sudah ada yang tahu juga ya. Kalau sudah ngambil lead magnet ini, maka apa? Berarti kita sudah dapatkan datanya dong gitu ya. Nah, di lead magnet berarti sama tadi dikasih
dengan code warm code tadi ya ini juga dia awareness dulu, akhirnya tertarik, ngambil keputusan dan membeli action. Nah, insya Allah tertarget dan menjadi income ya. Jadi ini penting untuk ilmu pertama sebelum kita masuk yang berikutnya. Oke, saya ambil data fakta di lapangan bahwa kalau kita tidak berubah maka kita ketinggalan. Nih kita lihat sampai 2022 itu pertumbuhan penduduknya hanya dikit tapi pertumbuhan pemakai internet dari sebelumnya itu sangat tinggi ya, melonjak. Terus kita lihat nih, platform yang terbanyak digunakan apa? Nah, ini kita lihat ya, Facebook, Instagram, TikTok. Wah, ini yang sekarang ternyata lagi booming. Ya, ini 2022 datanya. Nah, kalau dia saya ambil lagi dari yang data satu lagi, WhatsApp itu dimasukkan. Nah, kalau diambil dari WhatsApp, memang ternyata WhatsApp lebih gila lagi ya. Penggunanya di Indonesia itu ya wajar ya, hampir setiap handphone di Indonesia kayaknya ada WhatsApp di handphonenya, ya, betul nggak ya? Makanya pengguna WhatsApp ini paling besar. Nah, makanya ilmu yang kedua nanti kita akan Bapak Ibu dapatkan adalah WA marketing akan disampaikan sama Ustaz Rahmat Taher. Nah, jadi kita paham dulu nih, WA ini sebenarnya paling manjur dahsyat itu ketika Bapak Ibu sudah masuk ke mereka ke warm dan masuk ke hot. Karena closingnya itu kan japri langsung biasanya kan. Nah, itu mainnya di WA. Tapi sekarang bagaimana nih kita mengambil pemasaran digital ini dari yang besar nih, bisa masuk ke kolomnya yang kecil-kecil seperti WA Group dan lainnya. Nah, yuk kita gunakan fasilitas yang lainnya, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Oke, kita lihat lagi alasan orang menggunakan internet, sosial media. Wah, ternyata ini ya paling pertama, karena ingin bersosial. Nah, kita harus paham nih, ini tolong diingat ya, keep in touch with friend and family. Jadi untuk apa? Agar tetap berhubungan dengan teman-temannya, orang-orangnya, ya. Berarti bukan untuk mereka mau belanja kan? Nah, itu harus ingat ya. Nah, untuk waktu ya inilah daripada waktu kosong ngisi waktu kosong ya, akhirnya ikut terus lihat-lihat yang apa yang lagi heboh. Makanya status apa yang dibuat ini lagi itulah yang dimaksud di sini ya. Apa yang Anda pikirkan itulah ya. Nah, barulah nanti masuk ke penjualan. Nah, tapi bukan itu yang pertama kan. Nah, itu kita lihat harus pahami. Nah, WA ini banyak tools juga ya sekarang yang bisa digunakan ya. Silakan kalau bisa pakai tools yang berbayar ya itu luar biasa. Tapi kalau enggak WA pun sudah bisa. Ada WA bisnis namanya ya. Nah, nanti kita bahas khusus untuk itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan berbayar ini salah satu yang saya gunakan toolsnya ya. Nah, kita masuk yang berikutnya belajar yang kedua pemasaran digital ini menggunakan kita yang umum saat ini apa itu Facebook. Nah, yuk kita belajar Facebook marketing. Tadi funneling udah ya, udah paham ya funneling. Nah, namanya seminar ini singkat padat ya, tidak bisa praktek ya. Training baru ada pelatihannya ya. Oke, Facebook marketing ini ternyata tadi kita lihat besar juga penggunanya di Indonesia. Nah, kita lihat apa sih yang penting. Nah, yang pertama mindset. Wah, ini penting. Mindsetnya sini maksudnya apa? Kita berpikiran bahwa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya, jangan mindset kita itu kalaupun kita pengusaha, kita pedagang, kita jualan, maka mindsetnya itu harus hati-hati, jangan sampai salah ya. Apa itu? Nah, kita lakukan nanti setelah ini ya. Kita baca dulu nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ini kalau dibahas satu-satu lebih dalam, nggak mungkin. Karena saya dapat, kita masih ada waktu untuk saya 10 menit lagi lebih kurang ya. Nah ini teman-teman, saya langsung aja biar cepat. Mindsetnya apa? Nah ini penting tadi. Mindset kita, kalaupun mau jualan nih, mau jualan produk kita, jangan di pikiran kita itu masuk Facebook, ada teman-teman yang add kita sebagai pertemanan, ini harus jadi prospekku, aku harus jual mereka langsung. Nggak bisa teman-teman. Mindsetnya itu harus rubah. Mindsetnya ini bukan tempat jualan itu Facebook. Namanya juga Facebook, namanya juga sosial media, medsos, media sosial. Artinya apa? Untuk sosialisasi, berinteraksi sama orang, bukan untuk jualan. Nah ini mindsetnya harus dibenerin. Jadi kalaupun seandainya mau jualan juga gimana? Masa nggak boleh? Boleh. Tapi mindsetnya tidak bisa mindset sprinter ya. Karena kita harus kalau pelari nih pelari cepat sama maraton. Nah kita mindsetnya nih maraton harusnya harus pelan-pelan. Nanti insya Allah ada waktunya tuh menang dia ya. Nah ini mindsetnya seperti ini ya. Bedakan ini karena nggak bisa mindset sprinter kalau di sini ya. Sosmed ini namanya sosial media, bukan media untuk jualan. Kan sosial media.
Namanya sosial, bersosialisasi, bukan jualan media. Ya, self media, bukan ya. Oke, jadi kalau di sini sosial media itu strategi jangka panjang, teman-teman. Dan kita gunakanlah orang-orang yang kita add pertemanan itu untuk mereka percaya atau trust sama kita. Jadi fokus membangun trust. Nah, kalaupun seandainya FB nih yang kita gunakan. Nah, kita gunakan content marketing, strategi itu ada kita gunakan untuk organik atau anorganik atau berbayar. Itu silahkan. Itu teman-teman boleh pilih. Pak, saya mau pakai FB Ads boleh? Ya silahkan, boleh-boleh aja. Ya, kalau FB Ads itu tentunya lebih tertarget. Nah, itu emang lebih cepat salah satu tips khusus. Tapi kan kadang kita baru mulai usaha, modalnya masih kecil, keuntungannya masih dikit, ya gunakanlah FB organik ya, yang tanpa harus berbayar. Caranya gimana? Nah, kita pahami tadi, paham dulu kita nih, jangan langsung dijuali teman-temannya ya. Karena itu bukan tempat jualan, tapi bersosial. Nah, makanya setelah kita mindset yang kita benerin, yang kedua tadi apa? Goalnya. Targetnya apa? Goalsnya ini apa nih? Nah, goalsnya Facebook ini memperbesar friend and follower. Nah, jadi kalau teman-teman cek berapa nih friend and follower di Facebooknya? Ada 5.000 maksimal ya kalau di eh, apa ya Facebook pribadinya ya. Kalau di grup ya fanpage dan lainnya boleh bebas, itu banyak-banyakan. Tapi kalau di pertemanan aja nih, udah berapa? Ada yang sudah sampai 5.000? Ya, kalau belum, nah ini nih kesempatan nih. Jadi goal utama kita sekarang menambah database. Kemudian apa yang ketiga? Meraih customer dan reseller. Dan terakhir ya mendapatkan penjualan atau sales. Ya, goal akhir sama ya, penjualan, terjadinya closing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini penting. Setelah kita pahami mindset-nya, kemudian goals-nya, maka berikutnya kita harus lakukan langkah-langkah yang penting. Kalau memang kita sudah pahami bahwa tujuannya adalah untuk bersosial, bukan untuk jualan, maka pastikan profil dari eh, apa namanya? Profil dari Facebook kita. Yuk cek profil kita apa namanya. Ada yang sudah buka. Nah, tapi memang kita sayang waktunya tidak praktek di sini, kita nggak bisa tunjukkan langsung ya. Tapi setidaknya teman-teman boleh cek nanti apa profil teman-teman di sosial medianya. Apakah langsung produk jualannya, atau nama bisnisnya, atau nama teman-teman langsung. Nah, kalau bisa sih uh, profil ini cek nanti dan rubah. Nah, ini ya, saya lanjutkan. Apa itu yang pertama? Ubah profil. Oke, pastikan cek lagi nanti apa yang saya bilang, ubah profil tadi. Nah, apa yang pertama? Pastikan jangan terlihat jualan. Kalau kita jualan herbal, jangan langsung, misalnya mau jual bajakah tadi, jangan langsung produk bajakahnya di profil kita. Pastikan yang terlihat itu adalah wajah kita nih. Kenapa? Kan tadi tujuannya mau bersosial, mau berinteraksi, berkenalan, atau mau tahu siapa dia ini gitu ya. Nah, tampilkan harusnya kita, wajah kita, ya. Siapa kita, sebutkan kita siapa, sebutkan kelebihan kita, kemampuan kita apa, sebagai apa. Nah, itu. Nah, profil itu terwujud dengan konten. Jadi kalau kita sebagai Rahmat Junaidi, praktisi digital marketing, tampilkan wajah Rahmat Junaidi. Nah, sebutkan di sana praktisi digital marketing, mentor digital marketing, certified BNSP digital marketing, apapun itu sampaikan. Nah, nanti usahakan nanti di konten juga ada hubungannya. Walaupun sebenarnya karena kita bersosial nggak melulu tujuannya hubungannya kepada apa yang kita jual, enggak ya, karena orang juga nggak melihat itu. Orang maunya kenal lebih dekat, pengen lebih tahu siapa Rahmat, misalnya siapa Bapak Ibu ya. Nah, usahakan ini ya. Nah, sekarang silahkan cek. Ingat ya, profil jangan terlihat jualan, ganti profil dengan sukai market, dan profil terwujud dengan konten. Kemudian kedua tadi apa? Add friend. Tambah pertemanan. Nah, ini yuk penting nih, harus diingat ya. Setting untuk menambah leads. Kemudian apa berikutnya? Semua dengan syarat ad-nya itu semua dengan ketentuan, lihat dulu nih siapa ya orang yang akan kita tambah pertemanannya. Nah, kalau kita mau jualan seandainya jualan herbal,
Maka kalau bisa kemungkinan orang membeli itu orang-orang gimana? Ayo gimana? Kalau herbal yang mau kita jual, berarti orang yang kita jumpai kalau bisa seandainya memang mau menambah pertemanan, maka carilah orang yang memang sedang mencari obat-obat atau herbal, atau orang yang sedang sakit yang butuh obat atau herbal, atau orang-orang yang senang dengan kesehatan. Nah ini, dan kalau kita bicara buyer persona, itu orang-orang berumur yang sudah mulai menengah ke atas, yang mulai sudah sakit-sakitan, atau yang memang ya usia, kalau kan nggak bisa dipungkiri ya, kalau sudah menengah ke atas, itu butuh namanya herbal. Wah, mungkin yang muda, yang senang olahraga dan lainnya juga. Nah, kita harus cari itu. Nah, ini ada ilmunya khusus ya, buyer persona dan lain-lainnya. Lakukan setiap hari kalau bisa 10 menit, tembus sampai 5.000 teman-teman. Nah, berikutnya baru kita tentukan lagi agar semakin menarik kontennya. Nah, kontennya ini penting. Ini makanya ada pandai buat desain, copywriting. Nah, tapi itu Bapak Ibu, teman-teman silahkan bisa cari di luar ya. Sekarang sudah banyak template yang bertebaran, ada Canva, medianya dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi interaksi. Nah, interaksi ini seperti apa? Tadi Bapak Ibu sudah dipahami bahwa sosial media untuk bersosialisasi, artinya berinteraksi. Interaksi yang bisa dilakukan apa? Konsepnya apa? Yaitu adanya hubungan dengan orang lain dengan cara apa? Like, comment, reply ya. Bisa kasih jempol-jempol gitu ya. Kalau komen pun oke, mantap. Nah, itu udah interaksi namanya. Nah, lakukan ini 10 sampai 12 menit baik itu internal maupun eksternal. Ya, internal itu orang-orang yang sudah kita kenal maupun yang belum, silahkan coba ya. Cari, semoga nanti bisa menjadi pertambah pertemanan. Dan berikutnya timing waktunya. Nah, waktu ini memang di mana-mana sering hampir sama kalau kita lihat, yang jelas pagi hari, malam hari, dan juga ada juga siang hari. Nah, kalau pagi hari itu jam 6 sampai jam 9. Nah, ada yang bilang sampai jam 7, ya silakan ambil waktu di antara ini pokoknya. Kalau malam itu antara jam 18 sampai jam 21. Nah, kalau lebih besar, lebih detail ini dia. Nah, ini saya belajar juga nih sama salah satu guru saya, Mas Hermas ya. Ini luar biasa, saya banyak beli bukunya. Wah, ini teman-teman kalau mau itu dasar-dasar ya. Tapi sekarang, dulu saya waktu itu masih beli buku ya. Kalau sekarang udah mulai online nih ya. Mungkin banyak juga produk yang sudah dijual tidak dalam bentuk fisik. Tapi bukunya banyak itu kalau Mas Hermas saya pernah beli. Nah, ini salah satu yang pernah saya dapatkan. Nah, dibagi nih lebih lebih lengkap, lebih jelas ya. Nah, kemudian baru Facebook itu kita buatlah seperti konversi untuk menjadikan mereka memang prospek kita. Makanya masuklah funneling. Nah, masukkan ke fanpage, grup. Kalau bisa, konversikan ke WA kita, masuk dia database kita. Ajak mereka untuk menghubungi kita. Nah, masuk ke mana tadi? Ingat, funneling ya. Konversikan dari cold market, warm market, akhirnya menjadi hot market, menjadi buyer atau menjadi pembeli kita. Nah, yang berikutnya yang penting, yang terakhir, kalau kita sudah lakukan itu semua, nah ini yang paling penting, apa itu konsistensi? Ya, ini yang terkadang kita nggak semuanya bisa konsisten ya. Ingat tadi, apa itu yang sudah harus dilakukan? Menambah member, menambah pertemanan, kemudian interaksi, konsisten posting, interaksi juga dengan akun eksternal, supaya apa? Supaya bisa menarik mereka ke kita, dan akhirnya teman-teman bisa grab lead magnet atau mengambil semua prospek. Lead itu lebih kurang prospek ya, grab mendapatkan prospeknya bisa dengan cara tadi, arahkan ke grup teman-teman atau ke WAG komunitas teman-teman, silahkan ya. WA kan sekarang sudah ada juga tuh komunitas, dan grupnya bisa bebas buat banyak ya, sudah bisa banyak isinya. Nah, oke teman-teman, ini dia lebih kurang konsistensinya ya, lakukan. Dan terakhir, kalau sudah, maka yang paling penting apa? Harus bisa action. Jangan sampai kita sudah belajar tapi tidak action. Yuk, actionnya apa nih? Lakukan posting, usahakan 30 hari ke depan. Ada perubahan nggak? Nah, rutin interaksi, lakukan 30 hari ke depan. Berubah nggak? Dan add member rutin, insya Allah berubah. Ya, terjadi perubahan. Teman-teman silakan coba. Nah, mungkin itu materi yang penting untuk ini. Karena kalau untuk yang IG hampir sama, lebih kurang, tapi nggak mungkin waktunya kalau diberikan sekarang. Nah, ini contoh beberapa aktivitas yang kami lakukan. Kalau teman-teman mau bergabung bersama pengusaha Ali Surga, nah ini tinggal action posting aja nih. Pagi-pagi begini, ya enak kan? Pagi-pagi begini nikmatnya minum teh serai gitu ya. Kemudian nih kalau sore begini asiknya ditemani teh celup bajaka. Ini bisa tinggal posting-posting aja teman-teman. Kemudian banyak ya kayak gini. Nah, ini khasiat
beragam hasil tes ray, bisa untuk kesehatan tubuh, kandungan nutrisinya tinggi, terus menangkal radikal bebas, ada bajakah itu tadi. Nah, ini tinggal dikirim-kirim. Nah, inilah masuk ke dari cold, dari masuk ke warm, masuk ke hot ya. Nah, kita ada juga kalau di pengusaha di surga ada training marketing ya kita berikan, dan juga ya posting-postingan kayak gini ya. Jadi tinggal kirim-kirim aja, ini kan yang bermanfaat nih. Ya, di mana di sini sampaikan sesungguhnya Allah melaksanakan urusan. Nah, ini kan wah, ini menggugah perhatian orang. Nah, pas ini juga ada kopi juga ya. Nih, saya munculkan di sini. Nah, apakah Anda pecinta kopi? Nah, ini kan kalau orang penasaran kan akan menghubungi. Nah, maka masuklah dia kepada funneling tadi, akhirnya dia mulai ngontak teman-teman, artinya dia sudah masuk ke hot. Nah, ini contoh-contoh. Nah, penelitian. Nah, kita kan lengkap data-datanya, kita buat orang semangat ya. Nah, jadi teman-teman masih ada yang bingung nih, mau bisnis apa? Ada yang masih bingung mau bisnis apa? Yuk join saja sama pengusaha Ali Surga. Wah, ini sekalian saya kebetulan ya termasuk di sini. Ya, inilah yang kemarin mau saya kasih, bahwa bisnis tanpa modal itu bisa. Nah, ini salah satunya teman-teman. Nanti kalau mau insya Allah nanti ada lah ya waktu khusus ya. Karena kami bersirkah, namanya sirkah ya. Nah, ini teman-teman kalau mau, ya mungkin kalau sekarang butuh modal kecil ya. Kalau tambah modal bisa. Nah, nanti ada masuk ke webnya ya. Nah, afiliasi online. Nah, kalau teman-teman seandainya mau, memang ada uang, ini biaya yang sangat murah ketika bergabung sama pengusaha Ali Sorga atau PAS ini. Nah, sementara apa? Teman-teman akan dapatkan pembekalan bisnis syar'i, mendapatkan pembekalan marketing, produknya halal dan sehat, media promosi disiapkan, dan dibimbing mentor. Asik kan ya? Nah, kalau mau nanti silakan hubungi kami, saya ataupun Ahmad Taher, ya insya Allah kami siap membantu teman-teman untuk menjalankan bisnisnya ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ini data diri saya, data sosmed saya. Ya, namanya kita pegiat digital marketing, pemasaran digital. Maka pemasaran digitalnya bisa di sini, di sini, di sini, di sini semua. Inilah data saya. Dan ini alamat saya. Jika yang di Medan kita bisa berkomunikasi atau berjumpa di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Nah, berikutnya kita tentunya akan belajar dengan salah satu pemateri yang luar biasa yang sangat berhubungan juga dengan apa yang penting dalam pemasaran digital ini, yaitu kita ingin berbagi tentang ilmu WA marketing. Nah, jadi di sini teman-teman langsung nanti akan belajar dengan Dr. Maher, di mana beliau sudah membuktikan bahwa kekuatan di WA itu dahsyat luar biasa. Jadi teman-teman, kita akan lanjutkan nanti sesi kedua pematerinya dengan Dr. Ahmad Taher, di mana di sini kita akan belajar sama beliau sudah banyak sekali nih, sudah banyak sekali database ya, kolam-kolamnya, dan aktif giat untuk melakukan yang tadi sudah saya sampaikan tadi, untuk masuk ke kolam-kolam tadi. Dan kalau kita jaga, kita rawat kolam itu, insya Allah akan ada saja yang bisa kita jual dan membantu jualan kita. Nah, baik, untuk ini saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Tahir, standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal Standby ya. standby. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja ya kepada Ustaz Ahmad Tahir, saya persilakan untuk selanjutnya untuk materi berikutnya. Pada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Ya, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rahmat Junaidi ya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan terkait dengan WA marketing ya. Jadi memang kalau kita dalam kondisi sekarang yang mana situasi sekarang sedang sulit, kemudian juga ekonomi juga banyak sekali morat-marit, ditambah lagi juga kita itu dituntut untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa meninggalkan penghasilan utama, ya mungkin kerja atau bisnis yang lain gitu kan. Maka ya alhamdulillah teknik WA marketing ini menjadi salah satu solusi ya bagi Bapak, ya bagi Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena alhamdulillah dengan teknik WA marketing yang ada, kita itu bisa hanya dengan posting, tidak perlu pontang-panting, maka insya Allah kita itu sudah bisa melakukan aktivitas promo, aktivitas
apa namanya, mempengaruhi ya setiap orang, hingga akhirnya orang itu bertanya, orang itu membeli, dan akhirnya closing untuk membeli produk kita. Ya, jadi WA marketing ini luar biasa. Alhamdulillah saya sudah membuktikannya selama sekitar 3 tahun ini. Saya banyak bergelut ya dengan teknik WA marketing. Ya, alhamdulillah saat ini kontak saya itu ada sekitar hampir 16.000 kontak ya dari seluruh Indonesia. Jadi kontak-kontak itu terhubung dengan saya ya hampir keseluruhannya, dan alhamdulillah dengan kontak-kontak seperti itu akhirnya saya bisa menjangkau Lombok, bisa menjangkau Makassar walaupun saya di sekitar Medan posisi. Dan alhamdulillah banyak yang beli produk kita ya, salah satunya Bajaka, salah satu Texere, dan salah satunya Pas Kopi, walaupun kita terpisah jarak dan pulau kan begitu kan. Inilah luar biasanya teknik WA marketing. Maka ini sangat penting sekali untuk dipelajarin agar Bapak dan Ibu sekalian itu bisa optimal dalam melakukan aktivitas promosi di sosial media. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa kan gitu kan, untuk kita bisa maksimalkan. Jadi WA marketing ini sebuah trik ya, sebuah trik. Jadi dia itu sebuah teknik untuk bisa memaksimalkan WA ya, sehingga akhirnya WA itu menjadi salah satu sumber rezeki kita, sumber apa namanya, sumber penghasilan kita ya. Jadi menurut seorang pakar yang bernama Malcolm Gladwell, seorang penulis buku terkenal, pada bukunya Outliers pertama kali beliau memperkenalkan hukum 10.000 jam ya. Jadi kita juga harus seperti itu. Kalau kita ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang WA marketing, kita harus terus-menerus lakukan berulang kali sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan 10.000 jam. Ketika sudah mendapatkan 10.000 jam, maka insya Allah kita itu akan menjadi orang yang bisa dikatakan sangat ahli. Jadi WA marketing itu ditambah bakat, ya, tekad dan banyak praktek 10.000 jam, akhirnya kita menjadi ahli di bidangnya. Dan senjata WA marketing itu apa? Ya nggak repot-repot, nggak perlu yang lain, nggak perlu buka lapak di di warung sehingga akhirnya mengeluarkan biaya, tidak, tapi hanya dengan handphone. Itulah senjata WA marketing ya. Dan handphonenya itu bukan handphone kaleng-kaleng ya, harus handphone yang memang sesuai dengan spek, sesuai dengan spesifikasi yang ada. Makanya agar bisa optimal kita dalam WA marketing, kita terus ngecek spek HP kita ya. Nanti bisa dilihat di menu, di pengaturan tentang ponsel kita. Apakah ponsel kita itu sudah layak untuk dijadikan sebagai senjata WA marketing ataukah tidak, kan begitu. Maka ini penting sekali bagi kita untuk melaksanakannya ya. Jadi itu sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dan uh, ya, yang dengan kualitas yang sebenarnya tidak perlu tinggi-tinggi sekali ya. Ya jadi dia itu harus apa namanya, yang seperti yang ditampilkan ini, bagaimana dia itu RAM-nya itu 4 giga, kemudian memorinya itu 64 giga minimal, ya, kemudian dia itu harga minimal 2 juta. Jadi nggak usah mahal-mahal, nggak usah sampai iPhone, ya, nggak usah sampai yang harga 3 juta, harga 2 juta saya sudah bisa, ya. Tapi ya ingat, dia hanya bisa dipakai 2 tahun saja. Ketika sudah 2 tahun, maka dia itu pelambatan. Makanya 2 tahun itu harus segera diganti. Ya, jadi itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan ya bahwasannya Kak, handphone saya itu memang jadul, ya, memang belum memenuhi standar yang tadi sudah disampaikan. Tapi skill saya insya Allah bisa melebihi kapasitas. Ya ini sesuatu hal yang memang nggak bisa, ya, karena skill itu harus juga dibantu dengan alat. Kalau alatnya itu jadul, alatnya itu tidak sesuai kapasitasnya, sulit. Sama seperti halnya aktivitas motor GP, ya.
juara MotoGP karena dia itu selain dia hebat, punya bakat, punya kemampuan, skill, dan dia itu didukung oleh yang namanya itu motor, ya, sehingga akhirnya dia itu menjadi juara. Ya berbeda halnya kalau kita itu punya skill, bisa kemana-mana hebat, atau Valentino Rossi itu disuruh naik Vespa, ya nggak menang-menang kan gitu kan. Ini suatu hal yang nggak bisa dibantah. Kita harus paham terkait dengan hal itu. Makanya HP itu suatu hal yang penting. HP itu harus sesuai dengan standar kan gitu kan. Ya makanya kita juga selain HP harus punya pakai data yang mumpuni, kita juga harus punya power bank yang baik agar kita itu bisa maksimal dalam yang namanya itu melakukan aktivitas WA marketing, ya, aktivitas WA marketing. Karena WA marketing ini butuh data yang bagus, ya, data yang optimal, ya, tidak lelet, ya, kemudian juga power bank, ya, dan butuh juga dari sisi eh, yang namanya itu tadi itu HP yang sesuai dengan standar, ya. Ya, demikian ya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan HP, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu kenapa kita itu memilih teknik WA marketing. Apa kelebihan teknik WA marketing? Jadi teknik WA marketing ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Yang pertama itu fiturnya terus bertambah. Ya, dahulu WA itu nggak ada WA Story, ya, berapa tahun yang lalu. Tapi sekarang WA Story sudah ada. Atau dahulu, ya, WA itu tidak punya fitur terkait dengan telepon banyak. Sekarang sudah ada telepon banyak, kan begitu kan? Ya, dan juga kelebihan dari WA itu adalah dia itu dipakai oleh 1 miliar pengguna. Jadi 1 miliar pengguna itu memakai WA. Jadi kita memiliki pasar 1 miliar. Kita bisa bayangkan luar biasa pasar dari WhatsApp. Ya, makanya WhatsApp marketing ini menjadi salah satu teknik yang luar biasa. Kemudian ada namanya fitur WhatsApp Group, ya, WhatsApp Group. Jadi WhatsApp Group itu bisa menjadi sarana kita untuk jualan, ya, posting, kemudian juga bisa menjadi sarana kita untuk nyimpan nomor orang. Jadi kayak ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana fitur-fitur yang ditampilkan WhatsApp itu di WhatsApp. Kemudian ada fitur broadcast gambar, audio, video, dan dokumen. Jadi broadcast audio, video, gambar, dan dokumen ini juga suatu hal yang luar biasa. Kita bisa share kemana-mana, ya, mudah dia nge-share-nya, tidak repot. Kemudian juga ada audionya, ada videonya, kan begitu. Maka banyak sekali kelebihan dari WhatsApp, sehingga sangat layak untuk dijadikan sebagai alat untuk marketing. Kemudian ada yang namanya fitur telepon, ada fitur video call gitu kan. Kemudian ada apa namanya fasilitas dengan hanya menggunakan nomor telepon kita langsung tersambung dengan orang, ya, karena nomor telepon kita simpan, kita langsung bisa chat dengan beliau gitu kan. Ini jadi luar biasa sehingga akhirnya banyak orang yang gandrung, atau banyak orang yang setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik, ya, itu selalu melihat WA. Maka WA ini menjadi sarana yang luar biasa dalam iklan. Ya. Karena apa? Karena dia itu sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakat atau kebutuhan yang ada. Kemudian bagaimana caranya agar kita itu bisa memaksimalkan WA marketing? Ya, ada berapa langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu terkait dengan profil WhatsApp. Jadi profil WhatsApp ini harus kita optimalkan agar ini bisa mendukung senjata kita WA marketing itu. Apa profil WhatsApp yang harus kita laksanakan? Yang pertama itu, ya, kita itu pilih foto terbaik. Jadi di foto WhatsApp kita, status WA kita, itu kita harus milih foto yang terbaik. Tidak boleh kita tidak milih foto yang terbaik. Maka foto itu tidak boleh asal-asalan. Misalnya entah apa yang difoto, benda yang difoto, nggak jelas gitu kan. Harusnya kita pilih foto yang terbaik. Ya. Kemudian jika tidak berkenan menampakkan wajah, bisa dengan foto menyamping atau still shots. Jadi kita itu namanya juga penjual, agar orang percaya dengan kita, trust, ya. Maka kita itu harus menampilkan wajah. Minimal kalau kita itu mungkin waro, ya mungkin perempuan waro gitu kan. Ya minimal wajah itu ditampilkan menyamping saja. Intinya orang tahu siapa ini yang jualan. Karena kita mau jual beli online. Kalau orang nggak percaya dengan kita, nggak trust, bagaimana mungkin mereka itu mau beli
barang kita, kan gitu kan. Dan kita harus senantiasa update, menunjukkan bahwasannya profil kita atau WhatsApp kita itu senantiasa aktif. Apa itu? Ganti foto profil sebulan sekali, ya. Kemudian foto profil itu upayakan dengan foto profil sendirian, karena kalau sendirian itu orang bisa mengenali kita dengan baik. Ya nggak perlu foto profil WhatsApp itu dengan keluarga. Ya mungkin sekali-sekali boleh lah, tapi kalau seringnya itu dengan foto sendiri. Ya mungkin nanti bisa di Facebook atau yang lain kalau dengan keluarga, kan begitu. Ya. Jadi harus foto dengan sendirian. Kecuali apa? Dengan orang terkenal. Jadi kalau orang terkenal, bolehlah kita itu foto dengan orang terkenal. Sehingga akhirnya itu menjadi daya tarik. Oh, kita foto misalnya dengan artis, ya, kita foto misalnya dengan Ustadz Abdul Somad, itu luar biasa kalau bisa kita tampilkan, menjadi daya tarik di foto profil kita. Kemudian jangan foto produk, ya. Jadi tidak boleh kita itu menampilkan foto produk, ya, di dalam foto profil kita. Karena apa? Seperti yang dibilang oleh Pak Rahmat Junaidi, bahwasannya orang Indonesia ini alergi jualan. Ya. Jadi kalau kita menampilkan langsung jualan kita, orang sudah menolak. Ya mungkin kita nelpon orang gitu kan, langsung muncul foto produk. Ih, ini mau jualan ini, aku mau ditawarin produk. Nggak bisa seperti itu. Ini bahaya. Jadi tidak diperbolehkan kita menampilkan foto produk. Ya, kalau kita megang produk boleh gitu kan, karena dia sosial media, bukan jualan media, kan begitu. Lalu jangan kosong tempat foto, karena kalau seperti itu, ya kita dikatakan tidak aktif, orang ragu dengan kita. Karena foto profil itu bisa menampilkan kita aktif di WhatsApp ataukah tidak. Ya. Kemudian ya kalau bisa ada keterangannya, ya ada biodata WA misalnya mitra pengusaha, ahli sorga, agen tekseri atau reseller bajakah, biasa seperti itu. Ya nanti ini bisa kita lihat ya bagaimana di slide selanjutnya ada penampilan-penampilan dari foto-foto profil, ini bisa menjadi contoh ya agar kita itu bisa melaksanakan hal tersebut ya. Kemudian yang kedua, kita harus maksimalkan status WA atau WA story. Ini juga penting sekali bagi kita untuk kita optimalkan. Bahkan ya inti dari WA marketing itu adalah ini, status WA story. Karena dengan WA story inilah kita itu bisa maksimal dalam melakukan penjualan. Maka tidak boleh kita itu WA story kita atau status WA itu kosong. Kalau kita adalah seorang pembisnis, kalau kita ingin menawarkan produk, kan gitu kan. Karena emang status WA itu luar biasa pengaruhnya. Saya banyak closing itu dari status WA. Ya jadi status WA itu kita harus pahamin. Yang pertama itu agar bisa maksimal, kita harus melakukan update. Ya, update-nya itu minimal 3 kali dalam sehari. Ya, di waktu kapan? Di waktu prime time. Ya, prime time itu apa? Prime time itu adalah waktu di mana orang itu banyak melihat HP. Ya, banyak orang yang melihat HP. Karena apa? Karena di situlah waktu istirahat, waktu santai, dan mereka tidak bekerja. Apa itu? Pukul 5 sampai 8 pagi, itu waktu pagi. Kan gitu. Jadi jam 5 pagi sampai 8 pagi, orang banyak lihat HP. Ya, sehingga status WA itu banyak dibaca. Kemudian siang itu jam 12 siang sampai jam 1 siang. Ya, di situ orang banyak melihat status WA atau HP atau WA gitu kan. Kemudian sore ke malam, yaitu pukul 5 sore 17.00 sampai 21.00 atau jam 9 malam. Ini adalah 3 waktu emas ya harus kita maksimalkan. Lalu sekali update itu kita minimal 3 slide. Jadi 3 kali posting, 3 kali slide gitu kan. Minimal maksimal. Tidak boleh misalnya sekali nampilkan kita 7 misalnya, tidak boleh. Ya harus 3 slide minimal, maksimal paling banyak. Kemudian slide yang tampil dalam bundaran story itu maksimal 5 ya. Jika terlalu banyak orang malas lihat. Jadi maksimal itu 5. Bundaran story itu 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh lebih dari 5. Orang malas melihatnya. Ya, macam saya itu 5 dan saya upayakan semaksimal mungkin yang 5 itu, kan begitu kan. Kemudian secara garis besar, apa saja isi konten yang menarik untuk kita jadikan status di WhatsApp. Jadi agar WhatsApp atau WA story kita itu bisa menarik, apa saja yang penting untuk kita tampilkan di status WA kita, di WA story kita.
Yang pertama itu gambar atau video lucu. Orang suka kalau kita nampilkan gambar atau video lucu, orang suka. Kemudian foto kita tampilkan, orang senang. Kemudian nasihat-nasihat para tokoh atau apa namanya, hadis-hadis tentang Islam dalam Al-Quran dari hadis itu juga penting, ya penting. Kemudian nasihat apa, gambar-gambar bagus kita tampilkan. Jadi kalau gambar-gambar bagus itu bisa tampilkan, itu juga membuat orang tertarik. Intinya itu menjadi tertarik bagi orang untuk melihat status WA kita. Kemudian informasi menarik seputar kesehatan, kosmetik, fashion, keuangan, dan lain-lain ya. Sekali-sekali kita sampaikan informasi menarik tentang berbagai hal sehingga orang, oh ini ternyata menjadi banyak informasi ya tentang berbagai hal ya. Jadi orang pun senang nengok status WA kita. Kemudian yang terakhir, sebagian kita posting ya, pasti posting tentang produk kita. Produk kita apa gitu kan, produk yang mau kita jual, itu kita posting. Bisa dengan bakar bajaka, tesserae atau pas kopi gitu kan, atau yang lain. Tapi tidak boleh semua, ya tidak boleh semua. Karena apa? Karena kalau semua kita posting apa produk kita, kesannya kita ini jualan aja, malas orang. Jadi kalau bisa di antara 5 bundaran story itu, 5 WA story yang kita posting, kalau bisa satu minimal itu ada hal yang lain, misalnya video lucu atau juga bisa kata-kata dari orang terkenal yang bagus atau hadis ya tentang Islam, Al-Qur'an, ayat-ayat Quran bisa atau yang lain sebagainya. Harus ada. Tidak boleh semuanya produk ya, agar orang bisa senang melihat WA story kita gitu kan. Saya seperti itu, satu hari itu saya 3 kali posting minimal ya, 3 kali waktu posting di waktu prime time itu. Kemudian pagi itu saya buat 2 ya, satu kata-kata nasihat kan gitu kan dari Islam, kemudian yang kedua itu saya buat tentang bagaimana perkembangan Islam gitu kan, baru 3-nya produk gitu. Alhamdulillah efektif, banyak yang beli produk saya kan begitu ya. Siang nanti satu dia kata-kata nasihat, sore menjelang malam juga satu kata-kata nasihat, yang lain produk. Jadi seperti itu, tidak boleh produk semua ya. Kemudian terkait dengan WA story ya, kita harus senantiasa melaksanakan aktivitas sapa puji kepoin ya, sapa puji kepoin. Semua WA story teman kita itu harus kita sapa, puji, dan kepoin. Minimal satu hari itu 20 kali kita sapa, puji, dan kepoin. Bisa dengan cara apa, jempol, bisa kita sampaikan dengan hal-hal yang lain. Percaya atau tidak, orang itu suka dipuji, dikomentari positif, atau ditanggapin hal yang ia update. Contoh di WA story. Orang senang. Ya, pasti banyak tuh setiap hari WA story-nya baru bermunculan. Kita harus sapa, harus puji dan kepoin. Ya, Insya Allah kalau seperti itu kita laksanakan, mereka akan melihat WA story kita. Kalau kita tidak pernah mengkepoin atau memberikan pujian, mensapa atau apa namanya, melakukan aktivitas kepoin kepada WA story orang lain, bagaimana mungkin mereka melihat WA story kita kan gitu kan? Itu caranya. Itu menjadi magnet. Bagaimana caranya? Ya bisa kita melakukan aktivitas pujian ya, seperti bagus banget ya masakannya, lucu banget anaknya gitu kan. Kemudian cakep banget anaknya, enak banget masakannya. Jadi macam-macam. Asal mereka itu senang ya. Jadi harus kita laksanakan kan begitu kan. Ya cobalah diupayakan oleh Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian ya, sejauh hari ini saling sapa, kirim dan upayakan semaksimal mungkin kan gitu kan. Insya Allah akan banyak yang WA story Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya alhamdulillah WA story saya itu satu hari itu minimal 300 orang melihat kan gitu kan. Kita bisa bayangkan, kita tidak buka lapak di toko, nggak perlu kita sewa, tapi kita punya toko online. Satu hari orang melihat produk kita 300 orang. Asik nggak? Asik, begitulah WA marketing kan begitu. Ya kemudian selanjutnya terkait dengan bisnis online ya. Jadi bisnis online itu ya ujung-ujungnya data, UUD kan begitu kan. Maka kita itu harus punya data. Data itu apa? Nomor kontak itu harus banyak.
Jadi kalau kita mau maksimalkan WA marketing, nomor kontak itu banyak. Salah satunya apa? Salah satunya WA Story, maksimalkan WA Story atau status WA. Karena status WA atau WA Story itu orang bisa melihat WA kita, ya. Karena apa? Orang bisa melihat WA status WA kita. Karena apa? Karena kita menyimpan nomor orang, orang menyimpan nomor kita. Maka penting sekali bagi kita agar kita itu melaksanakan aktivitas menyimpan nomor orang, dan kita minta agar orang itu menyimpan nomor kita, kan begitu kan? Bagaimana kita menyimpan nomor mereka? Ya, kita bisa menyimpan dari grup WhatsApp yang kita miliki. Jadi semua grup WhatsApp yang kita ada, grup WAG yang ada sama kita, itu kita simpan nomornya, ya. Kemudian kalau misalnya kita beli pulsa, kita bisa ambil nomor-nomor HP di konter pulsa itu kepada kita, kan gitu. Kita simpan. Kita minta izin dulu sama tukang pulsa. Kemudian kalau kita sudah nikah, kita bisa save ya kontak teman-teman WhatsApp kita, istri kita atau suami kita gitu kan, atau teman-teman kerja kita, teman-teman pengajian kita, teman-teman arisan, nomor as keluarga besar kita, atau nomor WhatsApp seluruh komplek rumah. Jadi semuanya disimpan, ya, tidak boleh tidak. Kita kalau mau maksimalkan WA marketing, kita harus banyak nomor kontak. Bayangkan ya, saya sudah punya sekitar 16.000 nomor kontak, gitu kan. Dan rata-rata menyimpan saya nomornya, sehingga akhirnya banyak yang melihat story WA saya. Jadi itu. Ya, kalau emang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ingin menambah nomor kontak biar cepat, tidak perlu satu persatu, manual bisa satu persatu. Tapi kalau emang ingin menambah nomor kontak dengan cara apa namanya, dengan cara otomatis melalui yang namanya laptop, ya, ada rumusnya, kan begitu kan, ada rumusnya, ada caranya, ya. Apa nanti bisa melaksanakan cara ini yang ditampilkan di slide ini, ya. Nanti bisa melihatnya langsung, itu bisa dilaksanakan, ya. Atau kalau butuh tutorial di situ ada, ya, bagaimana tutorialnya untuk menyimpan nomor WA yang ada di grup, ya, nomor WA yang ada di grup, ya, gitu, seperti itu. Kemudian ya, harus berapa kita minimal punya nomor kontak? 3.000, ya. Kalau kita itu ingin memaksimalkan WhatsApp marketing, WA marketing kita, agar WA marketing kita itu menjadi senjata hebat dalam melakukan bisnis online, maka kita itu harus punya minimal 3.000 kontak, ya. Jadi 3.000 kontak. Kalau cuma 1.000 ya nggak maksimal. Kalau cuma 2.000 nggak maksimal. 2.500 nggak maksimal. Tapi 3.000 minimal. Ya, soalnya kalau sudah 3.000 pasti akan maksimal WA marketing itu. Dan 3.000 kontak ini harus kita laksanakan jurus 1.000 salam. Soalnya jurus 1.000 salam itu apa? Ya, kita itu sudah menyimpan nomor orang, ya, sebanyak 3.000 minimal. Maka 3.000 orang ini kita minta agar menyimpan nomor kita juga. Bagaimana caranya? Ya kita bisa menyampaikan gitu kan, kepada mereka agar menyimpan nomor WA kita. Maka kita ucapkan salam pada 1.000 orang minimal, ya, dalam beberapa hari. Pokoknya 3.000 kontak itu harus menyimpan nomor kita. Ya, kita akan sebenarnya seluruh kontak yang kita punya seluruhnya nggak pakai tapi, nggak pakai nanti. Kalau kontak kan 1.000, ya akan kita hubungin 1.000 orang. Kalau kontak kan 3.000, ya akan kita hubungin semua, tidak ada yang terlewat. Ya. Caranya bagaimana? Agar mereka mau menyimpan nomor WA kita. Ya. Caranya adalah ya chat, ya, chat dengan kata-kata yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya dan keluarganya sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Ya, alhamdulillah saya sudah menyimpan nomor WA Bapak Ibu atau saudara sekalian karena kita satu grup di WA lagi ini gitu kan, dengan baik dan bisa berbagi informasi. Mudahkan Allah urusannya. Udah, share. Alhamdulillah saya melaksanakan hal tersebut, share gitu kan. Alhamdulillah 90% itu jawabannya bagus, dan rata-rata itu menyimpan nomor WA saya. Kenapa? Karena muncul di WA Story. Sehingga akhirnya WA Story saya itu nggak pernah sepi, banyak selalu, kan begitu kan. Itu. Jadi kita harus melaksanakan hal tersebut. Ya.
Atau kalau emang kita repot ya, karena kan luar biasa itu, memang perjuangan luar biasa. Saya sudah perjuangan luar biasa dalam mengupayakan ada sekitar 16.000 kontak kan begitu kan. Ya caranya bagaimana ya? Caranya ya bisa di WSO1 dengan menggunakan manual, atau bisa dengan menggunakan teknik broadcast. Ya sekarang teknik broadcast kan banyak ya. Bisa nanti konsultasi dengan Pak Rahmat Junaidi, bisa dengan teknik broadcast dengan menggunakan laptop kan begitu kan. Itu dia. Kemudian ya kalau emang sudah betul-betul termaksimalkan ya dari sisi nomor kontak ya, dari sisi yang namanya apa namanya, mereka sudah menyimpan ya, kita harus follow up ya, memfollow up. Jadi kalau ada yang sudah alhamdulillah tertarik dengan produknya, kita follow up ya, follow up dengan orang yang sudah dikenal, follow up dengan orang yang belum waktu baru dikenal, ya itu berbeda. Ya, kita akan maksimalkan dengan menggunakan teknik WA. Yang bisa saja kita kirim produk kita, fotonya, kelebihannya, testimoninya gitu kan, sehingga akhirnya dia akan terpengaruh untuk segera beli produk tersebut. Ya. Jadi ini ada contoh-contoh bagaimana follow up kita kepada orang yang kita kenal gitu kan, ya pasti berbeda dengan orang yang belum kita kenal. Dengan orang yang sudah kita kenal, ya kita tahu bagaimana karakternya sehingga kita bisa maksimalkan seperti apa pendekatannya. Tapi kepada orang yang belum kita kenal, ya di pembahasan selanjutnya itu akan berbeda karena emang kita belum kenal. Tentu saja kita harus hati-hati, jangan gegabah, jangan menyampaikan sesuatu hal yang kita belum tahu bagaimana karakter dia kan gitu. Itulah dia. Ya jadi beda halnya kalau kita itu dengan orang yang belum kita kenal. Jadi inilah mungkin pembahasan WA marketing, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bisa diskusi untuk membahasnya lebih lanjut. Ya demikian, terima kasih perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya kembalikan kepada uh, Pak Rahmat ya. Uh, Junaidi, dipersilahkan. Baik, langsung aja. Silakan yang mau bertanya, sudah ada Pak Yasir Akbar tadi, silakan. Ya silakan Pak Yaksir Akbar, kalau emang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Yasir, tadi sudah sempat resen tadi sepertinya. Open mic aja Pak. Ya silakan Pak. Ini banyak yang nggak hadir nih, kebetulan padahal sudah bayar ya, nggak tahu nih kenapa. Silakan yang hadir boleh bertanya, dikasih kesempatan. Kita masih ada waktu nih sekitar 20 menit lagi. 10 menit lagi ya, Ustaz. Oke, silakan Pak Yasir, Pak Dadi. Ya silakan. Atau kalau memang repot ngomong, mungkin bisa chat juga. Ya, boleh chat grup. Ya nanti kalau ada masalah dengan jaringan atau yang lain, tadi macam Pak Dedi atau Pak Dadi Kurniawan ya, tadi sepertinya agak sulit masuk ya. Saya lihat tadi, nanti insya Allah kita akan kirim rekamannya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa lebih maksimal. Rekaman sudah ada di member area, jadi tinggal masuk aja nanti dengan login yang sudah ada. Jadi kapan aja teman-teman mau Bapak Ibu buka itu sudah tersedia ya. Insya Allah besok sudah tersedia, jadi tinggal cek aja di member area-nya. Itu ada suara masuk, silakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Pak Yasir, bagaimana kira-kira? Atau Bapak atau Ibu, siapapun itu boleh. Silakan dikasih kesempatan, boleh di chat juga.
Silakan Pak Dadi Kurniawan, Pak Yasir Akbar atau Pak Japran, kalau memang eh, ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ada di chat ya. Udah di chat. Oke, biar saya bacakan ya. Skala prioritas untuk seller atau penjual berarti bisa diasumsikan bonus dibandingkan teman atau kenalan yang membantu memberi manfaat ya Pak. Skala prioritas untuk seller atau penjual berarti bisa diasumsikan bonus dibandingkan teman atau kenalan yang membantu memberi manfaat. Gimana, Ustaz? Saya nggak terbaca. Bisa dikirimkan ke grup obrolan. Iya, ini sudah dimasuk di grup apa di chat. Nggak ada muncul. Belum. Ada nih. Nah. Oke. Ini saya kirim lagi ya, sabar ya. Jadi ini mungkin perlu kita perjelas juga ini ya. Skala prioritas penjual berarti bisa diasumsikan bonus tanda kutip ya dibandingkan teman yang membantu memberi manfaat. Sudah masuk? Kok nggak nampak juga? Oke, tak kirim di chat deh kalau gitu. Nih, Iya, kok bisa nggak? di Terus saya, WA ya. Harusnya mas di WA ya. ya, saya kirim tengok di WA. Jadi ini ya mungkin dari sana dulu lah. Ya, udah terima saya di WA. Skala prioritas untuk seller atau penjual berarti bisa disomsikan bonus dibandingkan teman atau kenalan yang membantu memberi manfaat ya Pak. Begitu ya pertanyaannya ya. Iya. Ya, insya Allah saya akan coba jawab. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Rahmat karena memang kaitannya juga dengan apa namanya? Kaitannya juga dengan ini dengan materi Pak Rahmat tadi ya, Pak Rahmat Junaidi. Ya. Masih belum ya kayak Jadi lanjut. terkait dengan skala prioritas untuk seller, penjual, ya itu ya jelas sekali kalau kita bicara bisnis ya itu pasti adalah suatu hal yang menjadi prioritas kita yang utama pasti kan begitu kan karena ya apa namanya seller atau penjual itu ya adalah suatu hal yang emang penting dalam bisnis karena itu yang menjadi salah satu membantu kita untuk merendahkan roda bisnis ya jadi bisa dikatakan bonus benar cuman ya bukan berarti juga terkait dengan teman atau kenalan yang dia itu bisa memberikan manfaat kepada kita itu kita tinggalkan atau kita tidak apa namanya dekatin atau kita bergaul dengan baik kan gitu tidak juga ya atau kita juga memberikan bantuan ya tidak juga kita sebagai seorang manusia ya harus senantiasa memberikan manfaat ya kepada orang lain termasuk juga ketika ada teman atau kenalan kita yang mana dia itu memberikan manfaat bagi kita ya tentu saja kita harus hormatin tentu saja kita juga harus hargain jasa dia apalagi memang di dalam Islam itu diwajibkan kita itu untuk berterima kasih ya melakukan aktivitas terima kasih kepada seseorang ya mana seseorang itu memberikan manfaat kepada kita walaupun manfaat itu ya tidak materi kan begitu itu dia mungkin ada jawaban saya mungkin Pak Rahmat bisa menambahkan dipersilahkan. Oke, baik. Sebenarnya saya agak rancu, bingung sebenarnya tadi membacanya di awal. Karena skala prioritas untuk penjual berarti bisa diambil bonus. Nah, itu gimana ya sebenarnya ya? Ini mungkin kalau bisa dijelaskan. Tapi ya dari apa yang Tahir sampaikan tadi, Rahmat Tahir sampaikan, ya
benar. Jadi kalau saya jujur masih kurang paham betul dengan pertanyaan sebenarnya. Atau ini menyampaikan aja ya, bahwa kita stop dulu ya. Oke. Prioritas untuk penjual berarti bisa masukkan bonus. Ya, kalau dari sisi saya menyampaikan paling bisa membantu jawab bahwa di dunia maya ini di internet kita harus bisa menentukan ya itu yang namanya seller penjual. Nah, yang mana penjual kalau dimasuk seller ini penjual ini apakah reseller kita? Apakah seperti itu? Nah, kemudian kalau teman sebenarnya teman kita itu itulah yang bisa lebih cepat untuk menjadi seller atau penjual kita, membantu memberi manfaat. Jadi ini ya masih tanda kutip juga sebenarnya. Jadi diasumsikan bonus. Jadi kalau kalau kita bicara dalam dunia maya ini atau di internet ini ya tadi bahwa kita sudah punya pertemanan nih kalau kita bicaranya di WA atau Facebook atau di sosial media, kita sudah punya teman berteman nih. Nah, teman atau kenalan kita ini sebenarnya dia bisa menjadi salah satu prospek utama kita sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah kenal kita, sudah tahu kita. Nah, kalau seandainya kita mau menjual dengan cara lebih kepada hard selling, ya sebenarnya sah-sah aja, oke-oke aja, karena sudah kenal. Ini kalau saya masukkan ke bagian dari apa ya presentasi saya tadi ya. Nah, tapi kalau seandainya tadi orang yang tidak kita kenal, nah itu memang kita butuh effort bahwa kita kasih dulu dia trust, kepercayaan, kenalan gitu. Nah, dan orang-orang itu siapapun, baik itu orang yang baru kita kenal maupun teman, itu bisa menjadi apa? Pertama jadi buyer kita, iya. Terus menjadi penjual kita, reseller kita juga bisa, iya. Jadi itu. Jadi mohon maaf kalau saya kurang bisa menjawab dengan tepat karena saya sendiri kurang bisa menangkap dari apa yang disampaikan sebenarnya. Kalau boleh dicat lagi, dibantu apa maksud dari pertanyaan yang disampaikan ini sebenarnya agar lebih jelas. Itu sih kalau dari saya. Karena kata-katanya gini, skala prioritas untuk tanda kutip seller atau penjual berarti bisa diasumsikan bonus dibandingkan teman atau kenalan yang membantu memberi manfaat. Gitu. Silakan Tim tambahkan atau gimana? Pak Yasir boleh dibantu yang dimaksudkan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Oke, silakan. Ada lagi mau bertanya? Waktu kita tinggal 1 menit lagi nih. Oke, ini ada masuk. Oke, Masya Allah, paham ya. Iya. Jadi kalau kami saat ini mungkin saya sedikit bercerita bahwa kalau saya senang berbagi, senang menyampaikan seperti ini, dan makanya saya ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, kalau saya banyak belajar dan itu semua saya yang pelajari berbayar. Makanya wajar sebenarnya dan seharusnya ya kalau memang kita ngambil kimahnya dari awal itu sudah media atau bisnis, maka itu seharusnya memang ada kontribusinya memang. Nah, alhamdulillah kami ini pengusaha di surga yang kami bangun ini adalah jelas ini bisnis untuk menjual produk herbal dan juga kami memberikan mentoring untuk marketing dan juga tadi tentang syar'i ya. Bagaimana agar teman-teman yang menjual itu ya tujuannya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang yang membawa kita ini bisa ke surganya juga seperti itu. Jadi kalau kami saat ini, kalau teman-teman yang hadir di sini atau yang mendengarkan video ini mau bergabung bersama kami sangat senang. Kami menerima siapapun dimanapun bisa join bersama kami menjual produk yang mana bisa menjadi penjual bagi kami juga. Nah, kalau yang namanya teman-teman menjual produk dari kami, tentu teman-teman akan mendapatkan harga khusus. Kenapa? Karena harga yang diberikan kepada teman-teman adalah harga reseller, ya penjual menjualkan lagi kan. Jadi tentu lebih murah daripada harga yang di pasaran yang diterima oleh user atau customer. Nah, kalau yang mau boleh nih. Nah, kalau saat ini
kalau tadi kembali ke pertanyaan teman-teman kenalan, kalau saya bicara harusnya teman-teman kenalan ini lebih gampang ini masuknya, tapi kadang nggak semua juga gampang masuknya ya. Jadi kalau kita bilang dia bisa memberikan, wah gimana gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dalam penggunaan media yang tadi Bapak bahas, tidak ada pembahasan penggunaan promosi produk via SMS dan email, apakah untuk menghindari dianggap spam? Oke, nah ini saya bantu jawab ya, Pak ya. Jadi media yang kita gunakan, ya kalau kita prinsipnya yang kita katakan sebenarnya yang menjadi spam itu kan karena menerima sesuatu yang meneror atau terusan itu bolehlah kita kasih spam. Makanya kita harus pandai-pandai kalau saya ya menggunakan media tersebut. Nah, makanya lebih baik kalau kita itu mendapatkan database itu dari keinginan orang tersebut yang sudah lebih dahulu mengisikan datanya kepada kita. Nah, ini yang saya sebut tadi bahasanya lead magnet. Jadi ketika teman-teman, ya ini logika ya, coba bayangkan teman-teman ketika ingin mendapatkan sesuatu, misalnya e-book atau ingin seminar gratis, terus teman-teman mengisi data, dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan promosi dari tempat kita mengisi data tadi. Apakah itu salah? Apakah itu spam? Tentu tidak, karena kita sudah dahulu mengisikan data kita. Nah, begitu juga orang yang telah menyimpan kita, nama kita. Sekarang lagi musim tuh kalau kita lihat kita berteman di grup ini, boleh kita saling save nama. Nah, ini sebenarnya kalau saya nggak menganggap dia spam. Dia tahu dari mana, itu nggak urusan. Yang penting kalau dia mau menawarkan sama saya, berarti ini kesempatan saya juga menawarkan. Nah, kalau seandainya dia mengirim sekali kepada kita, terus kita, wah ini dari mana dapat saya, ini bisa spam nih. Nah, kalau kita langsung berpikiran seperti itu berdampak memang ya kita negatif kan jadinya pemikirannya dan lainnya. Nah, kalau seandainya besoknya dia ngirim lagi, sementara kita tidak pernah mengisi data dia, atau kita tidak pernah mendapatkan informasi dari dia atau ikut dengan dia, nah itu bisa kita sebut memang perlakuannya jadi spam. Tapi kalau kita sendiri yang sudah dengan ikhlas memberikan data kita, nah itu namanya bukan spam. Tapi gimana kalau seandainya kita nggak mau lagi nerima? Nah itu tinggal diblokir, gampang ya. Tapi itu bukan spam. Jadi penggunaan promosi via SMS atau email itu tidak bisa kita katakan asal sebut spam. Kenapa? Contoh, kita pakai SMS nih. Ada nggak teman-teman kesal ketika masuk ke suatu daerah tiba-tiba dapat promosi dari Telkomsel, dapatkan diskon murah. Contoh aja lah apa donat ini gitu kan. Wah, itu spam nggak? Nah, jadi kita Pak Abi nggak jadinya kan, oh ini kita kategorikan spam ya, kembali kepada kita sebenarnya menyikapinya. Nah, kalau sebenarnya kan kita nggak terus-terusan tuh nggak terima seperti itu. Tapi kalau memang sering diterima, apa dikejar itu mungkin. Nah, menghindari dianggap spam itu caranya, kalaupun memang mau melakukan orang yang dapat database-nya kita dapatkan, jangan lakukan pengiriman terus-terusan. Kecuali memang kita sendiri yang sudah mengisikan data kita, atau kita sudah mengambil keuntungan dari dia. Jadi lead magnet itu kan sebenarnya berbagi. Kita dibagi data, kita dibagi e-book, dibagi seminar gratis, terus kita juga membagikan data kita. Artinya kita sudah berikan kan, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan aplikasi seperti yang saya gunakan, itu ada banyak ya. Ada drip sender, start sender, quote, dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan dengan cara tadi, perkenalan terlebih dahulu. Itu yang banyak dilakukan orang. Nah, kalau orang kenalan kan nggak salah dong. Karena saya pernah juga diskusi, apakah orang datang jualan ke WA kita, terus kita marahi dia? Nggak bisa lah. Kalau saya bilang nggak bisa seperti itu. Kenapa? Itu sama layaknya, kalau kita tidak mau didatangi WA kita, jangan kita punya WA. Itu kalau saya bilang. Sama seperti layaknya kita kalau di rumah saja nih. Ini kita rumah di komplek sini. Nah, kita bisa nggak menahan orang supaya nggak datang ngetok rumah kita? Ini contoh ya, contoh offline nih ilustrasinya. Orang ketok, tok, 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 tok. Siapa? Bu, kami dari ini. Nah, disebutlah nama produknya apa, ABC misalnya. Bukan ABC itu ya. Nah, bukan. Ada apa? Ini kami menawarkan produk ABC ini, Bu. Ini bagus produk ini gini. Nah, kita marah nggak? Langsung langsung kita sebut orang ini spam atau gimana? Nggak bisa kan? Paling kita bisa menolaknya. Mohon maaf, saya nggak butuh. Mohon maaf, saya
nggak mau, saya lagi sibuk apa, itu terserah. Tapi kita tidak bisa menutupi atau menghalangi orang mau datang ke tempat kita. Kenapa? Karena kita sudah punya rumah dan di komplek itu juga tidak ada larangan misalnya untuk memasukinnya. Apalagi kalau bukan komplek lah ya, terbuka misalnya. Nah, sekarang kita di dunia maya ini. Orang tahu nomor kita, WA kita, gimana kita menutupinnya? Nah, makanya ada fasilitas saat ini ya di WA itu paling atas kalau kita nggak kenal langsung WA-nya ngasih tahu blokir warna merah. Itu yang membahayakan bagi pelaksana-pelaksana atau pegiat-pegiat yang suka menggunakan promosi via WA memang. Nah, tadi makanya materi kedua setelah Matahir itu sudah sangat dahsyat itu solusinya apa? Gunakan story WA. Itu dengan cara apa? Pertama, dapatkan database sebanyak-banyaknya. Nah, kalau database banyak-banyaknya sudah saling simpan, maka mereka akan bisa melihat story kita, dan story kita itu, bayangkannya tadi, kalau kita sekali posting, 300 orang yang melihat, teman-teman, Bapak Ibu. Kalau ada yang cocok dari 300, hukum Pareto aja 20%, wah berapa udah. Nah, tapi kalau kita tidak punya database, ya kalau 1000, ya kalau tadi kan 16.000, wah 15.000 aja lah gampangnya. Berarti 300 tuh berapa persen cuma dari 15.000. Nah, kalau kita cuma 1.000, berapa lah yang lihat WA kita? Itulah mungkin ya. Mohon maaf panjang lebar. Mungkin ada tambah dari Ustaz Tahir mungkin? Bisa baca pertanyaan kedua? Udah dipahamin tadi pertanyaannya, yang kalau menurut saya sih jawaban Pak Rahmat udah cukup mewakilin ya. Jadi pada intinya emang ya kita itu harus memaksimalkan jualan kita itu dengan cara tadi itu ya. Kok saya nggak ada dengar suara ya? Tambahannya. Sempat terputus tadi. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin gimana, Ustaz? Ya mungkin sampai di sini dulu kalau memang tidak ada Silakan. lagi. Tapi insya Allah para bapak dan ibu sekalian, kalau emang nanti ke depannya ada yang mau ditanyakan lagi, silakan nanti. Suaranya berisik, Ustaz. Ya, mungkin itu ya. Udah. Jelas suaranya? Udah ya, Sekarang jelas udah. ya. Sekarang udah. Ya, itulah. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan, ya nanti mungkin bisa di chat WA langsung kepada saya atau Pak Rahmat Junaidi. Insyaallah mudah-mudahan bisa membantu. Ya demikianlah acara kita, karena sudah cukup larut, pukul 21.39. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir, Pak Dadi, Pak lainnya. Terima kasih Pak Yasir, Pak Yasir, Pak Dadi Kurnia, Pak Ajak. Oke, terima kasih.